Halo Mas guys, Mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Eka Faza. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian translasi. Nah, jadi translasi ini merupakan bagian dari transformasi geometri yang paling simpel, yang paling gampang ya. Translasi itu nama lainnya adalah pergeseran ya, Mas guys, Mbak guys. Nah, ini ada dua bentuk translasi. Yang pertama dalam bentuk koordinat titik ya, yang kedua dalam bentuk matriks. Ini tidak ada bedanya, hanya dalam penyajiannya saja ya. Perhatikan ada sebuah titik asal yaitu x, y, kemudian ada translasi. Translasi itu yang menyebabkan titik itu bergeser kemana, ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Kemudian A aksen ini adalah bayangan ya, ini bayangan. Nah, kemudian ini adalah yang menyebabkan bergesernya. Kemudian yang paling kiri adalah titik asal. Nah, ini translasi ya, bacanya apa? Translasi ya. Walaupun enggak jelas, kalau kamu memperhatikan dari awal ini bacanya apa? Translasi gitu ya. Nah, ini juga sama nih yang bawah nih. Ini titik asal, ini translasi, ini titik bayangan. Jadi simpelnya begini. Simpelnya kalau misalkan ditanyakan bayangan titik, itu sama dengan titik asal ditambah translasi. Nah, kalau ditanyakan titik asal, ya berarti gimana caranya? Bayangan dikurangi translasi. Nah, atau yang terakhir ditanyakan translasinya, berarti titik bayangan dikurangi titik asal, kan gitu ya enggak? Nah, ini simpel ya, jadi hanya penjumlahan pengurangan. Nah, sekarang kita pahami dulu ya, translasi pergeseran A, B itu maksudnya bagaimana. Kita coba memahami dengan menggunakan Cartesius ya, koordinat Cartesius. Jadi kalau translasi itu kan ada geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, dan geser ke bawah. Nah, untuk nilai A, B, jika nilai A dan B-nya positif, nah, jika A-nya positif dulu ya, jika A-nya positif, maka perubahan titiknya dia akan bergeser ke kanan, karena A ini mewakili sumbu X, ya, atau apsis. Kalau B ini mewakili ordinat atau sumbu Y. Nah, kalau B-nya positif berarti dia bergesernya ke atas. Kebalikannya, kalau A-nya min ya, amin ya. Amin berarti gesernya ke kiri. Kalau B min gesernya ke bawah. Jadi gitu. Misalkan ya, misalkan ada titik P, koordinatnya 2,5. Dia ditranslasikan oleh translasi T ya, translasinya min 3, min 4. Nah, kita tulis dulu, kita gambar dulu titik P pada koordinat Cartesius ya. Ini X-nya 2, Y-nya 5. 1 2 3 4 5, di sini 5. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah titik P. Nah, kemudian oleh translasi T dia akan digeser negatif 3 ya. Kalau penulisan dalam bentuk matrik berarti yang atas ini mewakili apsis ya. Yang bawah mewakili ordinat. Berarti yang atas ini gesernya ke kanan kiri, kanan atau kiri, yang bawah itu menggesernya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau negatif 3 berarti gesernya ke kiri 3 satuan ya. Perhatikan, negatif 3 berarti geser dari titik asal ini 1 2 3 di sini. Ya. Ini adalah pergeseran ke kiri, kemudian negatif 4 berarti ke bawah 4 langkah atau 4 satuan ya. 1 2 3 4. Nah, ini adalah titik bayangan P atau bayangan titik P. Koordinatnya berapa? Kalian lihat di sini. Ini 1 ya. Kemudian ini negatif 1. Nah, jadi dari koordinat 2,5 maka bayangannya menjadi 1, kebalik. Negatif 1,1 ya. Dari titik asal 2,5, titik bayangannya adalah min 1,1. Nah, ini kalau dijelaskan secara grafis ya, secara grafik atau gambar. Nah, kalau menggunakan analitik ya berarti menggunakan rumus ini
Ya, kita buktikan ya apakah sama hasilnya dengan rumus translasi ya. Nah, tadi rumusnya adalah P aksen dalam kurung, perhatikan X tambah A, berarti 2 ditambah negatif 3 kan. Ini asal, ini bayangan. Jadi 2 dikurangi 3, kemudian 5 dikurangi 4. Nah, gini. Maka titik P bayangan atau P aksennya ini min 1 dan 1. Nah, ternyata cocok ya antara grafis dengan analitis. Jadi gitu ya mas-mas guys, mbak guys. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Tentukan translasi setiap titik berikut. Nah, titik A oleh translasi T. Nah, ini nih, gampang sekali. Ya, langsung kita jawab ya. Kita jawab di sini. Berarti yang ditanyakan adalah A aksen atau bayangan titik A ya. Bayangan titik A langsung aja 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2, koma min 3 ditambah min 2 atau min 3 kurangi 2, gini langsung. Nah, ini kalau dalam bentuk penulisan koordinat. Kalau bentuk penulisan dalam matrik ya, jadinya gini. 2 ditambah 2, ada sama dengannya jangan lupa. Kemudian min 3 min 2. Nah, nggak ada koma-komaan ya, langsung sama dengan 2 tambah 2 4, min 3 min 2 min 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau dalam bentuk titik ya berarti min 4 ya, 4, min 5. Jadi jawabannya ini ya mas guys, mbak guys. 4, min 5 atau kalau matrik ya 4 min 5. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh pertama bagian 2. Titik B 2, min 4 oleh translasi 0 min 1 kemudian oleh translasi ini. Oh, ini berarti T1. Ini maksudnya T2. Ini namanya komposisi ya, komposisi translasi. Jadi kalau komposisi translasi itu kita langsung jumlahkan aja ya. Dari T1 tambah T2. Jadi 2 tambah 0 tambah 1. Gitu. Ya, bayangan B sama dengan ya. Nah, kita pakai matrik aja ya. Kita pakai matrik. Nah, 2 ditambah translasi pertama ditambah translasi kedua. Ya, T1 tambah T2 atau T2 tambah T1 juga sama aja ya. 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1. Itu namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, berikutnya yang ini, min 4 ya, min 1 kemudian plus 4. Gitu kan? Sama dengan berapa? 2 tambah 0 tambah 1 3. Kemudian min 4 min 1. Oh, ini 0 ya. 0 kurangi 1. Jadinya ini. Jadi bayangan titik B adalah 3 min 1 atau koordinatnya 3, min 1. Gitu. Terus yang soal B, diketahui translasi T memetakan titik Q ya ke Q aksen. Maka translasi T ya akan memetakan titik R kemana? Nah, gitu maksudnya. Berarti kita harus mencari dulu translasi yang memetakan titik Q ke titik Q aksen. Nah, ingat nggak tadi rumusnya? Kalau bayangan itu sama dengan titik asal ditambah translasi. Nah, kalau ini kan yang ditanyakan translasi. Nah, translasi sama dengan apa? Berarti bayangan dikurangi titik asal. Nah, ini bayangannya adalah bayangan Q aksen, bayangan Q aksen. Bayangan titik Q atau Q aksennya adalah min 1,6. Berarti dalam hal ini adalah, oh iya beda, nanti tambah bingung, saya tulis dalam bentuk ini aja. Translasi sama dengan Q aksen, karena bayangannya adalah Q aksen ya. Kemudian titik asalnya adalah Q. Nah, maka kita tulis seperti ini. Sama dengan, coba Q aksennya berapa? Min 1 6 ya. Kemudian dikurangi titik asalnya min 4 2. Nah, min 1 dikurangi min 4, ini berarti min 1 tambah 4 ya. Hasilnya 3. Kemudian 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Berarti translasi yang memetakan titik Q ke Q aksen itu adalah 3 4 ya, atau 3,4. Geser ke kanan 3 langkah, geser ke atas 4 langkah atau 4 satuan. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan itu, tapi yang ditanyakan adalah bayangan titik R oleh translasi ini. Itu ya, mas-mas guys. Nah, karena yang ditanyakan adalah bayangan atau R aksen, maka rumusnya adalah
titik asal yaitu R ditambah translasi. Nah, titik R-nya berapa? Titik R-nya adalah -1, -4 ditambah translasinya adalah 3, 4. Nah, sama dengan -1 tambah 3, 2, -4 tambah 4, 0. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah ini 20 atau 2,0 dalam bentuk koordinat ya. Nah, sekarang kita akan naik level lagi. Kita akan naik level lagi ke contoh soal translasi kurva. Kayak yang tadi titik ya, kita lewati. Nah, sekarang kita naik kelas lagi, yaitu membahas tentang soal translasi kurva. Nah, ini kurva pertama adalah kurva linier ya, atau persamaan garis lurus dengan persamaan 2x min 3y plus 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh translasi 1 min 2. Garisnya ini akan digeser ke kanan sejauh 1 satuan dan ke bawah min 2, min 2 dan ke bawah 2 satuan gitu. Nah, bayangannya gimana? Nah, cara menyelesaikannya ini beda dengan cara menyelesaikan translasi pada titik ya, Mas guys, Mbak guys. Kita tulis dulu ya, jawab. Nah, soal nomor 1. Jadi kalau translasi kurva itu kita harus mengawali dengan bentuk ini. X aksen sama dengan bayangan sama dengan titik asal ditambah apa? Ini berarti A ya. A-nya adalah 1 kan? Ditambah A. Nah, kita tulis A dulu. Berarti X aksen sama dengan X ditambah berapa A-nya? Hanya 1 ya di sini. Nah, gitu. Nah, maka kalau X aksen sama dengan X ditambah 1, X-nya sama dengan X aksen dikurangi 1, gitu kan? Nah, berikutnya Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, B-nya di sini adalah min 2. Maka Y aksen sama dengan Y min 2. Atau Y sama dengan berapa? Y aksen ditambah 2. Nah, dua persamaan ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal pertama ya. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti kalau misalkan kita ketemu 2x ya, x-nya kita ganti dengan persamaan yang sudah kita dapatkan ini. Begitu juga dengan y di sini, nanti kita akan gantikan dengan ini ya, y aksen ditambah 2. Oke, kita tulis dulu garis lurusnya atau persamaan garisnya 2x dikurangi 3y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, x di sini kita ganti dengan ini x-nya diganti dengan ini, nanti y juga diganti dengan ini. Ya. Jadi kita substitusikan 2 dalam kurung ini. X aksen dikurangi 1 dikurangi 3 kali y aksen ditambah 2. 12-nya tetap karena dia nggak ada variabel ya. Nah, kita lanjutkan ke sebelah sini. 2 kali X aksen, 2X aksen dikurangi 2 dikurangi 3Y aksen ya, dikurangi 6 ditambah 12 sama dengan 0 ya. Maka 2X aksen dikurangi 3Y aksen min 2 min 6 min 8. Min 8 tambah 12 jadinya 4 sama dengan 0. Ini adalah bayangan ya. Ini adalah persamaan bayangannya, persamaan garis bayangan dari garis ini. Atau kita tulis persamaan M aksen ya, atau bayangan garis M adalah 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi nggak perlu ditulis aksen lagi karena di sini sudah ada keterangan M aksen. Ini otomatis menunjukkan bahwa garis ini merupakan bayangan dari garis M gitu, Mas guys, Mbak guys. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal kedua, yaitu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini caranya sama dengan soal yang ini yang atasnya ya, yaitu kita harus mengganti ini variabel x yang ada di dalam persamaan dan variabel y dalam persamaan ini. Oke, kita mulai ya. X aksen sama dengan, nah kita langsung aja karena tadi sudah saya berikan keterangan cukup detail ya. Langsung X aksen sama dengan x dikurangi 2 ya. X dikurangi 2,
maka X sama dengan X aksen ditambah 2. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah berapa? 1 ya. Maka Y sama dengan Y aksen dikurangi 1. Nah, dari persamaan lingkaran kita tulis di sini dikurangi 2X ditambah 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Langsung kita masukkan ya X ya. X di sini kita masukkan. Jadinya X aksen ditambah 2 kuadrat ditambah, nah Y-nya pakai ini. Dalam kurung Y aksen min 1 kuadrat dikurangi 2 kali X aksen plus 2 ditambah 6 kali berapa? Y aksen min 1 min 15. Nah, ini geser sedikit karena nggak cukup ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratkan ya. Jadi X1 kuadrat, hati-hati 1 dan kuadratnya ya. Ditambah ini langsung kuadratkan aja, jadinya 4X aksen ditambah 4 ya. Kita kurung biar nanti nggak semrawut ya. Ini Y aksen kuadrat dikurangi 2Y aksen ditambah 1 dikurangi, ini kayaknya nggak cukup nih, geser lagi ya. Nah, dikurangi min 2X aksen min 4 ditambah 6Y aksen min 6 min 15 sama dengan 0. Wow, panjang sekali ya. Kita cek lagi coba. Oh ya, udah benar. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan masing-masing suku yang sejenis ya. Ini X1 kuadrat nggak ada temennya ya, nggak ada temennya. Kemudian ini plus Y1 kuadrat, kemudian ada 4X aksen, ada min 2X aksen, berarti 4X aksen dikurangi 2X aksen jadinya 2X aksen. Terus min 2Y aksen ditambah 6Y aksen jadinya 4Y aksen ya. Kemudian ada berapa lagi? 4 ditambah 1 5. 5 dikurangi 4 1. 1 dikurangi 6 min 5. Min 5 dikurangi 15 min 20 sama dengan 0. Coba kita ulangi lagi. 4 ditambah 1 5 dikurangi 4 1. 1 kurangi 6 min 5 min 5 min 15 min 20 ya. Nah, ini udah ya. Nah, jadi bayangan lingkaran ya, atau L aksennya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4 ditambah 2 dulu ya, ditambah 2X ditambah 4Y dikurangi 20 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangan lingkaran L ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pergeseran lingkaran itu tidak akan mempengaruhi diameter ataupun jari-jari lingkaran. Yang berubah adalah pusat lingkarannya bergeser. Jadi pada translasi lingkaran tidak akan mengubah luas lingkaran, jari-jari maupun diameter. Yang berubah adalah titik pusatnya saja. Oke ya. Nah, sekarang saatnya untuk latihan mandiri. Silahkan mas-mas guys dan mbak guys ambil kertas dan ballpoint atau pensil. Kerjakan soal berikut. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X min 2 oleh translasi T 3 2. Silahkan isikan jawaban kalian di bawah video ini atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.